Oke, Mbak Lita, kalau boleh tahu ini kan lagi daftar buat jadi bacalek ya. Masih bacalek. Masih bacalek. Kalau boleh tahu bacalek dari mana Mbak dan dapilnya dapil mana Mbak? Ya, ini sebenarnya pencalekan saya yang kedua. Periode lalu saya juga jadi caleg juga. Yang pasti dari sama, dapilnya sama, partainya juga sama dari PDI Perjuangan. Dapilnya Jawa Barat 2. Yap. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya sih ya karena saya kan lahir di Bandung sebenarnya gitu. Jadi memang saya cari daerah yang memang dan kebetulan dipilihnya juga dari partai memang di Bandung. Jadi ya saya bersyukur lah itu memang tempat tanah air saya gitu di Bandung. Nah, ini DPR RI Mbak. DPR RI. Oke. Bahkan 2019 sempat nyalek. Ya. Itu belum tembus kah? Makanya sampai akhirnya daftar lagi di Ya. 2024. Ya memang kebetulan juga ditunjuk oleh partai juga sih. Waktu 2019 memang saya ditunjuk dan sekarang juga ditunjuk lagi oleh partai tapi memang nggak langsung ditunjuk kan, kita semua ada asesmennya, ada juga psikotes dan segala macam, dan alhamdulillahnya saya masuklah ke kriteria itulah masuk. Mbak, kalau boleh tahu mungkin dari sisinya Mbak Lita gitu, untuk kedua kalinya nih nyalek di periode 2014-2019, ada ambisi apa sih, maksudnya ada hal apa yang pengen Mbak Lita angkat gitu untuk jadi anggota dewan? Kalau saya sih mungkin juga karena bertambahnya umur, saya sih kalaupun nanti Tuhan mengizinkan terpilih, ya saya mau lebih fokus ke ibu dan anak gitu, karena ya mungkin karena saya sebagai ibu dan anak itu kan calon pemimpin, dan kalau kemudian kita melihat stunting dan segala macam gitu, kebetulan kan saya di kabupaten ya, kalau mungkin daerah kota udah nggak terlalu banyak, mungkin di daerah kabupaten itu masih banyak masalah stunting. Jadi saya mungkin kalau nanti ditunjuk dan terpilih ya saya akan fokus ke situ, dan kalau misalnya pun terpilih mudah-mudahan saya ditempatkan di Komisi 9. Kalau itu kan goalsnya Mbak. Kalau misalkan waktu dulu alasannya gitu sampai akhirnya terjun politik untuk nyalek, apa sih Mbak kalau betul Mbak? Ya waktu itu memang awalnya ditawarkan, kan kita juga bisa menolak, bisa menerima. Tapi saya melihat bahwa mungkin selain saya di panggung, saya juga ingin arti kata melayani masyarakat juga gitu, karena mungkin selama ini saya nggak terlalu tahu keadaan sebenarnya, apalagi saya sebenarnya besarnya di kota Bandung, tapi terus terang di kabupaten itu saya nggak pernah datang ke situ, tapi justru waktu saya sosialisasi itu saya jadi tahu keadaan sesungguhnya di daerah di dapil saya gitu, dan itu yang memicu saya untuk lebih bisa menolong masyarakat, menyerap aspirasi mereka. Kan kalau kita sosialisasi kan mereka pasti banyak permintaan dan segala macam, dan sayangnya waktu itu saya tidak terpilih, tapi saya bisa bisa mendengarkan mereka dikunjungi oleh baru caleg aja tuh mereka udah seneng banget gitu, apalagi kalau memang pemerintah benar-benar mendengar mereka dan mengabulkan keinginan mereka atau permintaan mereka untuk hidup lebih baik, itu kayaknya mereka akan senang sekali gitu masyarakat. Mbak, pas terjun ke masyarakat di sosialisasi memperkenalkan diri, ada pengalaman mungkin banyak masyarakat yang belum kenal sama Mbak Lita Zen Kak, atau seperti apa gitu responnya Mbak? Banyak juga yang belum kenal gitu kan. Tapi kan memang kalau saya datang ke sana kan saya menanggalkan segala keartisan saya. Kalau di partai kan memang kita bukan siapa-siapa, kita semua petugas partai. Jadi kalau memang mereka mengenal kita itu sesuatu yang bagus untuk saya, tapi saya juga tidak mengharapkan mereka kenal saya. Tapi kalau di Bandung sih, kebetulan saya di Bandung ya rata-rata mereka mengenal saya gitu ya. Banyak kan ibu-ibu ya, kalau anak-anak sekarang nggak tahu gitu. Berarti banyak yang kenal sama Mbak? Banyak juga mereka kenal gitu, dan benar-benar kalau saya sih saya sosialisasi itu saya nggak nganggap saya itu penyanyi atau artis, enggak. Saya menempatkan diri saya sebagai pelayan masyarakat gitu. Mbak, ada pengalaman apa sih yang mungkin sampai sekarang teringat gitu ketika ketemu warga gitu?
selain sosialisasi gitu, maksudnya pasti di saat sosialisasi pengalaman apa Iya. sih yang didapat sama Iya, saya warga pernah dapil? misalnya mereka kan kebetulan kalau saya kan sosialisasinya benar-benar ke daerah gunung gitu, benar-benar yang nggak pernah orang datang, yang dibilangnya jalanannya juga masih berbatu-batu gitu. Mereka tuh ternyata banyak yang masih banyak yang kurang gizi. Dan saya pernah ketemu seorang ibu, dia tuh saya pikir dia tuh dia hamil, ternyata dia tuh punya tumor dan besar banget perutnya gitu. Itu hati saya tuh aduh sangat kasihan gitu. Akhirnya saya dengan tim itu mengusahakan dia supaya dia bisa dioperasi. Akhirnya alhamdulillah dia bisa tertangani lah. Itu mungkin satu kepuasan pribadi saya bisa menolong orang gitu ya, walaupun belum besar lah pertolongan. Tapi kan saya berharap kalau saya ada di DPR itu saya masuk ke sistem bukan dengan saya memakai bukan uang pribadi ya. Kalau uang pribadi itu kan terbatas ya, tapi kalau misalnya kita memakai program-program dari pemerintah untuk benar-benar sampai ke masyarakat itu harusnya sih masyarakat kita banyak yang tertolong lah. Mbak, sampai detik ini mungkin